Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang instrumen evaluasi pada pembelajaran perspektif global IPS SD dengan beranggotakan Lucy Asmiati, NIM 2016 33195, Erna Listianingsih, NIM 2017 33004, Rema Murtiningsih, NIM 2017 33023. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi menurut para ahli, yang pertama, Staf Libem pada tahun 1971 mengartikan evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Yang kedua, menurut Kumano pada tahun 2001, evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sedangkan menurut Zainul dan Nasution pada tahun 2001 menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Sedangkan menurut Arikanto pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Dari pengertian beberapa para ahli tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa evaluasi adalah serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pendidikan yang dapat dicapai melalui pengukuran hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Evaluasi secara umum bertujuan untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Dalam pembelajaran perspektif global, evaluasi bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menilai dan mengukur prestasi siswa pada pembelajaran perspektif global. Yang kedua, mendapatkan umpan balik dari prestasi belajar siswa terhadap kerja dan kinerja guru pada pembelajaran perspektif global. Yang ketiga, menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran perspektif global. Yang keempat, meningkatkan rangsangan kegiatan belajar siswa pada pembelajaran perspektif global. Selanjutnya yaitu karakteristik evaluasi dalam pembelajaran IPS. Karakteristik dari pendidikan IPS adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, pendidikan IPS memiliki tanggung jawab untuk dapat melatih siswa dalam membangun sikap yang demikian. Dalam pembelajaran IPS, evaluasi memiliki pengertian, penilaian program, proses, dan hasil pembelajaran IPS. Evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaan pembelajarannya. Evaluasi seperti ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang berlangsung itu dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta seberapa besar penguasaan atau pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu sasaran dan prosedur evaluasi. Sasaran evaluasi pada pembelajaran perspektif global yaitu peserta didik secara individual yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, dan sikap terhadap fenomena dan masalah global. Yang kedua yaitu peserta didik secara berkelompok yang meliputi keterampilan serta sikap sosial dalam keterkaitan dengan pembelajaran perspektif global. Selanjutnya yaitu prosedur evaluasi meliputi sesuai dengan asas evaluasi yaitu asas keseluruhan, asas kesinambungan, dan asas objektif.
Yang kedua yaitu membuat kisi-kisi tes tertulis. Alat evaluasi. Yang pertama, evaluasi dengan tes. Tes dapat didefinisikan sebagai sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh individu yang akan diuji. Agar tes dapat menunaikan fungsinya sebagai alat pengukur yang baik, maka guru harus memperhatikan hal berikut dalam menyusun soal. Yang pertama yaitu validitas. Validitas artinya soal-soal yang diberikan benar-benar sesuai untuk mengukur kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu reliabilitas, yang artinya tes memberikan hasil yang konsisten dan mantap. Hasilnya tidak menunjukkan perubahan atau penyimpangan. Yang ketiga yaitu objektivitas, yang artinya soal-soal tes seharusnya memberikan hasil sebagaimana adanya. Yang keempat yaitu efisiensi, yang artinya tes dapat dilaksanakan secara mudah, tidak memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya, tetapi bisa memenuhi tujuan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu evaluasi non-tes, yang meliputi penilaian keterampilan, penilaian dalam membuat karangan atau laporan, penilaian dari segi afektif, skala pilihan, studi kasus, portofolio. Selanjutnya yaitu penerapan prosedur dan alat evaluasi proses dan hasil pembelajaran perspektif global. Yang pertama, evaluasi proses pembelajaran perspektif global. Pada tahap awal, pembelajaran perspektif global mengajukan pertanyaan atau bertanya jawab dengan siswa. Pada proses pembelajaran, dilakukan tanya jawab dan diskusi. Pada proses pembelajaran, diterapkan juga metode tugas. Yang kedua, evaluasi tertulis. Evaluasi tertulis lebih disarankan untuk menerapkan tes objektif yang sifatnya mampu mencakup seluruh materi. Yang ketiga, evaluasi keseluruhan. Secara keseluruhan, evaluasi dilakukan mulai dari awal proses pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan hasil evaluasi. Hasil evaluasi siswa kemudian dianalisis dan diinterpretasikan lebih jauh untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam tujuan evaluasi. Dari materi tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa evaluasi adalah serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pendidikan yang dapat dicapai melalui pengukuran hasil belajar siswa. Tujuan secara umum diadakannya evaluasi pada pembelajaran perspektif global IPS adalah untuk mengukur atau menilai sejauh mana pengetahuan siswa dalam pembelajaran perspektif global, serta untuk menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran perspektif global. Selanjutnya, alat evaluasi pembelajaran yaitu tes dan non-tes, di mana dalam teknik tes dilakukan dengan tes isai atau subjektif, sedangkan dalam teknik non-tes dilakukan pada kegiatan tanya jawab, tugas, penampilan, atau sikap. Sasaran diadakannya evaluasi adalah siswa, baik secara individu maupun secara kelompok.